Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah taala kumpulkan kita dalam rangka memperingati haul Muallim Kiai Haji Syafi'i Al-Hadzami dan juga milad dari Pondok Pesantren Modern Darul Hikam, sekaligus juga silaturahmi antara para alumni, antara para generasi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insyaAllah kepada kita sekalian. Kita doakan para guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan, afiah, keberkahan. Ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma. Para ulama mereka adalah para pewaris nabi-nabi. Sebab para nabi-nabi warisan yang mereka tinggalkan bukan perak, bukan emas, tapi warisan yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Faman akhadhaha akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut berarti dia telah dapat banyak, menang banyak, berjaya dengan kejayaan yang luar biasa, karena dia mendapatkan ilmunya Rasulullah dan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan warisannya Nabi Muhammad SAW disebarkan di pondok pesantren ini, di tempat-tempat ilmu, di majelis semacam ini, melalui para ulama yang disabdakan oleh Rasul SAW, ulama ummati ka'ambiya Bani Israel. Para ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Mereka orang yang mewarisi ilmunya Nabi. Warisan yang mereka warisi dari Nabi Muhammad adalah ilmu dari Rasulullah, akhlak dari Rasulullah, istiqamah dari Rasulullah, adab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu ilmu itu bukan cuma sekedar lafaz dan kata-katanya aja, tetapi satu paket berikut nurnya, berikut keberkahannya. Sebab disebutkan bahwasanya al-ilmu yahdifu bil amal, fa in ajabahu illa irtahal. Ilmu membisikkan kepada pemiliknya untuk diamalkan. Kalau bisikan ilmu tersebut, ajakan ilmu kita turutin, maka ilmu itu akan tetap dan berkah, sebagaimana ilmunya para ulama-ulama yang terdahulu. Tapi kalau ajakan ilmu tersebut tidak kita gubris, tidak kita respon, tidak kita amalkan, maka ilmu itu akan pergi meninggalkan orang tersebut. Itu ulama bilang ilmu itu fisiknya ada, tetap kata-katanya ada, hafalannya tetap ada, tetapi yang pergi meninggalkan orang tersebut berkahnya, nurnya. Dan adapun fisiknya tetap dibiarkan ada pada diri orang tersebut sebagai alat bukti yang memberatkan orang itu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya itu ilmu itu diamalkan. Al-ilmu bil amali yazku wa bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Ilmu itu dengan diamalkan makin bernilai, makin bertambah. Ilmu bukan dengan kepiawaian dalam berorasi, dalam bertutur kata, dalam berucap, dalam berceloteh. Akan tetapi ilmu itu dengan diamalkan, dengan sikap, dengan hal, dengan adab, dengan mahabbah, dengan cinta, dengan khusyuk, dengan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan perdebatan, bukan dengan jidal, bukan dengan adu mulut. Ilmu kalau diamalkan makin bertambah. Al-ilmu khasyiyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu mencerminkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Mau tahu para ulama, mereka adalah orang-orang yang mengenal rasa takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita mengenal para ulama-ulama, para guru-guru kita yang alhamdulillah kita berguru kepada mereka. Para ulama tersebut adalah yang seumur hidup yang gak pernah ninggalin sholat fardu berjamaah. Ulama yang kita kenal, yang kita berguru kepada mereka, itu sholat fardunya, seumur hidup sholat fardunya berjamaah, nggak pernah luput. Bahkan di antara syuyukhina, guru dari guru-guru kami, Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu beliau itu satu kali karena kesibukan di rumah dengan tamu, datang ke musalla atau datang ke masjid di pesantrennya itu, orang-orang udah pada sholat, artinya udah mulai takbir, baru rakaat kedua. Maka dia ikut sholat bersama mereka. Selesai sholat bersama mereka, dia mundur ke belakang, diajak 1-2 orang santri, ayo temenin saya lagi, sholat lagi. Loh kenapa? Kan udah dapat pahala jamaah. Dia bilang, iya saya dapat pahala sholat jamaah, cuma saya nggak dapat pahala takbiratul ihram bersama imam.
saya ketinggalan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Seumur hidup nggak pernah ketinggalan fadilah takbiratul ihram bersama imam. Bukan cuma sekedar sholat fardu berjamaah doang, tetapi juga takbiratul ihram bersama imam. Itu dikatakan di dalam hadis, likulli syai'in safwah wa safwatu shalah at-takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu itu memiliki intisarinya, dan intisari daripada sholat adalah at-takbiratul ihram bersama imam. Hadir takbiratul ihram bersama imam. Yaqul sahabu Zubair, fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishtighal 'aqib al-imami. Keutamaan di dalam salat jamaah adalah di dalam takbiratul ihram bersama imam. Begitu imam takbir, langsung dia ikut takbir di belakang imam tersebut. Wa hakadha, ilmu seseorang dilihat dari konsistensinya, istiqomahnya di dalam hal-hal sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alim minumnya tangan kiri, ada bukan alim. Kalau dia alim, dia ngerti, dia punya ilmu, dia nggak bakal minum tangan kiri, dia bakal minum tangan kanan. Ulama minumnya berdiri, bukan ulama minumnya duduk, minumnya tangan kanan. Ulama itu disebutkan oleh Syekhul Syuyukh Al-Imam Abdullah bin Umar Al-Syadiri. Beliau mengatakan bahwasanya la yakun talib ilm man lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah. Tidak pantas menyandang gelar santri, enggak pantas menyandang gelar santri. Siapa? Orang yang tidak rutin menjaga sholat jamaah dan bangun malam tahajud. Santri enggak bangun malam, jangan ngaku santri. Santri enggak sholat jamaah, jangan mengaku santri. Apalagi ulama. Santri aja enggak pantas seperti itu, apalagi ulama. Nah, wahakadha Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada satu hadis pun yang meriwayatkan kalau Rasulullah sholat fardu sendirian. Enggak ada satu hadis pun yang menyebutkan apabila Nabi Muhammad sholat fardu sendirian sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwasanya la yatruk salatul jamaah, la yatahawan bi salatil jamaah illa tidak ada yang menganggap remeh salat jamaah illa an humgin jali au kufrin khafi. Yang menganggap enteng salat jamaah adalah orang yang bodohnya udah terang-terangan kelewatan, atau menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Menunjukkan orang yang meninggalkan sholat jamaah antara dua, kebodohan yang nyata atau kekufuran yang tersembunyi. Waliyadzubillah min dzalik. Kekufuran yang tersembunyi, na'udzubillah. Kebodohan yang nyata, itu juga berbahaya. Nah, karenanya itu ilmu dilihat. Ilmu adalah orang yang tahu nilai suatu logam. Ini logam mulia. Maka apa yang akan dia lakukan? Dia simpan logam tersebut, dia manfaatkan. Dia punya ilmu. Tapi apabila dia mengetahui ini logam mulia, nilainya sekian, harganya sekian, begitu. Kemudian nilainya kemarin sekian, wah ini akan terus bisa diinvestasikan, udah gitu logam tersebut dia buang di tong sampah. Itu bukan orang yang berilmu, itu orang bodoh yang seperti itu. Tahu kemuliaan sholat jamaah, tapi dia ninggalin sholat jamaah. Tahu kemuliaan qiyamul lail, tapi dia ninggalin qiyamul lail. Dan ketahuilah orang yang berilmu tahu bahwasanya oh ini beracun, itu bisa membahayakan ginjal, bisa membahayakan jantung, bisa menyembuhkan pembuluh darah, tapi tahu-tahu dia tenggak. Itu bukan berilmu, itu orang gila yang seperti itu, yang semacam itu. Begitu juga mengetahui oh ini haram, oh ini makruh, ini tidak baik, ini enggak sopan, tapi masih tetap dikerjakan hal tersebut. Ini enggak menunjukkan keilmuan, ini adalah kebodohan. Dia pandai berucap, akan tetapi tidak mengerti apa yang dia ucapkan, apa kandungan dari kata-kata dia enggak menghargai. Wah kata, nah karenanya itu tuntutlah ilmu, belajar ilmu dan amalkan ilmu tersebut. Ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuahkan istiqamah, yang membuahkan adab, yang membuahkan keberhati-hatian, wara di dalam harta, wara di dalam fatwa, wara dan keberhati-hatian di dalam berucap dan bertutur kata. Ilmu yang mewariskan kasih sayang dan cinta kepada sesama, ilmu yang mewariskan tawadhu,
ilmu yang mewariskan husnudzan, sangka baik kepada orang lain. Itu sampai-sampai disebutkan bahwasanya al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun min makanil ali. Ilmu itu menjauh dari pemuda yang tinggi hati, sebagaimana aliran air menjauh dari tempat yang tinggi. Sebagaimana aliran air menjauh dari tempat yang tinggi, menjauhi tempat yang tinggi, begitu juga ilmu itu menjauhi pemuda yang hatinya yang tinggi hati, yang sombong. La yanalul ilma al-mutakabbir walal mustahi. Enggak bakal mendapatkan ilmu orang yang sombong ataupun juga orang yang pemalu. Sebab al-haq la yamna'u min al-haq. Seandainya malunya itu adalah sesuatu yang hak, dari sifat malu yang hak, maka enggak bakal mencegah dia dari perbuatan hak lainnya, dari perbuatan benar lainnya. Malu itu baik, tapi kalau bisa mencegah dari kebaikan ya jadi nggak baik. Sifat malu itu indah, tetapi apabila mencegah seseorang dari perangai, dari perilaku yang indah, maka udah nggak indah lagi sifat malu tersebut. Malu itu justru membuat seseorang semangat mengejar kebaikan, bukan membuat orang malu di dalam melakukan kebaikan. Waliyadzubillah min dzalik. Begitu juga orang yang tinggi hati nggak bakal mendapatkan ilmu tersebut. Amalkan ilmu dan beradablah dengan ilmu tersebut. Jalanin adabnya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu para ulama yang terdahulu tuh ilmunya begitu, enggak pernah ninggalin salat jamaah, enggak pernah ninggalin qiyamul lail wala tahajud. Para ulama yang kita kenal seumur hidup mereka enggak pernah meninggalkan hal-hal yang demikian tersebut dalam istiqamah. Itu Syekhina Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Habib Bakar bin Salim, mufti Diyar Hadramiyah, mufti di Hadramaut sana, ulama besar. Itu seumurnya nggak pernah ninggalin. Waktu beliau sakit itu kakinya nggak bisa jalan, sakit karena kakinya itu harus dioperasi. Itu setelah beliau dioperasi itu masih belum bisa jalan. Itu beliau sholat di rumahnya, ujamaah, sholat di rumahnya berjamaah. Itu keluarganya pada nangis semuanya. Bilang kenapa? Sebab puluhan tahun, ya, dari istrinya bilang puluhan tahun sejak saya kenal dengan beliau ini nggak pernah sholat fardu di rumah. Begitu. Sholat subuh itu selalu di masjid. Nggak pernah sholat subuh di rumah. Ini baru kali ini sholat subuh di rumah. Walaupun juga sholatnya berjamaah. Radhiyallahu anhum warḍahum. Saudara-saudara sekalian, ayo apa hubungan kita dengan sholat? Punya ilmu, mana birrul walidain, mana silatul arham. Punya ilmu, ayo bersihkan hati, jaga mulut, jaga ucapan, ya. Nah karenanya itu jaga hati kita dari hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki ilmu, maka dia akan mengutamakan Allah, akan mengagungkan Allah, akan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelakuannya beda sama orang yang enggak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Terus juga ilmu itu mewariskan kedamaian, mewariskan kasih sayang kepada sesama. Ilmu kalau udah mencaci orang lain namanya bukan ilmu. Ilmu kalau udah ngajarin pecah belah namanya bukan ilmu. Ilmu kalau udah mengajarkan kepada sesama untuk saling mendengki, saling membenci, itu bukan ilmu. Ilmunya Nabi Muhammad mempersatukan. Ilmunya Nabi Muhammad ngajarin cinta dan kasih sayang. Ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarin adab, ngajarkan adab kepada hewan, apalagi kepada manusia, apalagi kepada sesama muslim. Ada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai dikatakan oleh ulama, man la yarham rajulan su' fa huwa aswa halan minhu. Orang kalau enggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah taala memberikan kepada kita ilmu. Tapi ilmu juga yang kita amalkan, yang kita praktekkan. Ilmu itu bikin wanita makin menjaga batasan dengan yang bukan muhrim. Ilmu salaman sama yang bukan muhrim, ada bukan ilmu namanya. Bukan ilmu. Ilmu membuat batasan dengan yang bukan muhrim. Ilmu menutup aurat dengan benar. Ilmu mewariskan rasa malu dan adab. Ada ilmu yang sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam lam tamas yaduhu yada imra'atin ajnabiyyah. Rasulullah tangannya enggak pernah sentuhan dengan yang bukan muhrim sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Justru asyad hayaan minal azra fi khidriha, lebih pemalu daripada anak perawan di kamarnya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufa, enggak berucap, enggak berbuat kecuali hal yang baik dan hal yang indah. Bersama dengan segala keilmuan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah, wa qul rabbi zidni ilma, katakan wahai Muhammad, ya Allah tambahkan saya ilmu. Dan Rasulullah bilang, kullu yawm la azdadu fihi ilman fala burika li fi tulli syamsi dzalikal yawm. Tiap hari kalau saya enggak bertambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari tersebut enggak membawa berkah kepada saya. Hadal Habib Ali bin Hasan Al-Attas, gurunya Muallim. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, gurunya Muallim Syafi'i Hazami. Itu beliau itu walaupun ilmunya luar biasa dan mayoritas ulama Betawi berguru kepada beliau, ulama Indonesia menjadi muridnya beliau atau murid dari muridnya beliau. Namun beliau sampai akhir umurnya masih tetap bersimpuh belajar kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Bahkan juga beliau sebagai ulama besar masih tetap berguru kepada Imam Abdullah bin Hasan Al-Attas. Masih tetap berguru kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Al-Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Subhanallah, dengan segala keilmuan yang beliau miliki, tapi tetap masih menjalankan adab, masih menuntut ilmu. Orang makin berilmu makin haus akan ilmu tersebut. Tapi orang apabila dia mengklaim sudah memiliki ilmu, terus dia bilang, saya udah alim. Manggal ini alim, faqad jahil. Barang siapa yang berkata saya sudah alim, maka dia telah bodoh. Orang yang paling bodoh yang berkata saya orang yang paling alim. Tapi orang yang makin berilmu justru makin mencari, makin mengejar ilmu tersebut. Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz gak duduk sesaat pun juga, melainkan ayo baca kitab. Ayo, itu sampai kamu punya kitab apa baca, kamu punya kitab apa baca. Begitu terus duduknya dia, antara ilmu, antara dakwah, antara zikir, antara wirid, atau berbicara sedikit dengan tamu. Begitu, kemudian setelah itu dia lanjut lagi dalam kesibukannya dalam ilmu. Wah, gak berlalu waktu, melainkan waktunya habis buat ini semuanya, buat ilmu, buat dakwah, mengemban ajaran dan ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sifatnya Nabi Muhammad, Galilur rahah, daimul fikrah, mutawassilul ahzan, la tarahu illa ghadiyan aw raiha. Rasulullah sedikit istirahatnya, selalu sibuk memikirkan umat, prihatin akan keadaan umat. Dan juga beliau itu kalau engkau melihat Rasulullah, engkau dapati di pagi hari lagi jalan sibuk, sore hari lagi jalan sibuk membina umat, mengajar umat sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita kesibukan tersebut. Allah Ta'ala hiasi kita dengan ilmu, Allah Ta'ala hiasi kita dengan amal, Allah Ta'ala hiasi kita dengan istiqamah, dan tempat ini jadikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarnya ilmu yang hakiki yang bersumber dari Nabi Muhammad, ilmu yang bersanad kepada mereka para ulama, ahlul istiqamah, ahlul amal, ahlul ta'ah, ahlul ibadah, ahlul tawadhu. Wa sahibul mahad diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para guru-guru, para santri, para orang tua murid diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilmu, cinta kepada para penuntut ilmu, dan mendukung kegiatan ilmu agama. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyyan wala mahruma. زينا بالعلم، زينا بالعمل، زينا بالإخلاص، زينا بالاستقامة، زينا بالأدب، زينا بالخشوع، زينا بالخضوع برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سر الفاتحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. اللهم تقبل دعوات، عجل بالإجابات، وفقنا الأعمال بعدد الصالحات، ورزقنا حسن الخاتم عند الممات. جاه خير البريات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.